hasil jawaban ulangan tengah semester saya. Nah, ayo simak video berikutnya. Nah, dalam satu video ini saya akan menjelaskan 4 jawaban. Yang pertama itu adalah jenis-jenis pembantu perusahaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu yang terdapat dalam pasal 62 sampai 68 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama, pembantu perusahaan adalah pihak ketiga yang membantu kelancaran kegiatan perusahaan. Jenis-jenis pembantu perusahaan. 2. Pekerja individu yang bekerja di perusahaan dan menerima upah atau gaji. Contoh peran dalam usaha moderat yaitu staf administrasi, teknisi, atau operator pabrik. Yang ketiga, kuasa perusahaan. Orang yang diberi kuasa oleh perusahaan untuk mengurus kepentingan perusahaan. Contohnya, manajer penjualan yang mewakili perusahaan dalam transaksi bisnis. Yang keempat, ada agen. Orang yang bertindak atas nama perusahaan untuk melakukan penjualan atau pembelian. Contohnya, agen distribusi produk di suatu daerah. 5. Mitra usaha. Pihak yang menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk menjalankan bisnis bersama. Contohnya, perusahaan outsourcing untuk layanan komunikasi pelanggan. Soal yang kedua Adapun soal yang kedua adalah akibat hukum jika badan usaha tidak memiliki atau tidak memperbarui dokumen perusahaan sesuai peraturan. Nah, dalam hal itu konsekuensi yang dapat terjadi adalah perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin usaha. Yang kedua, aktivitas usaha dapat dianggap ilegal sehingga kontrak yang dibuat tidak sah menurut hukum. Yang ketiga, wan prestasi terhadap kewajiban resmi yang dapat menghambat kegiatan operasional. Yang keempat, dalam kasus tertentu, pimpinan perusahaan bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, soal nomor 3 itu adalah perbedaan antara urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan menurut hukum dagang di Indonesia. Urusan perusahaan adalah keseluruhan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun contohnya adalah produksi barang, distribusi produk, pemasaran, dan administrasi keuangan. Pengelompokan perusahaan adalah klasifikasi jenis perusahaan berdasarkan bidang atau bentuk usahanya. Adapun contohnya adalah perusahaan dagang atau perdagangan barang, perusahaan industri atau manufaktur, dan perusahaan jasa atau konsultan. Adapun soal nomor 4 itu adalah asas-asas dalam kontrak dagang dan contoh pelanggaran asas yang terjadi dalam bisnis. Nah, adapun asas-asasnya adalah asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Para pihak bebas menentukan isi dan syarat kontrak. Adapun asas itikat baik yaitu good faith. Para pihak harus bertindak jujur dan saling percaya. Asas konsensualisme itu adalah kontrak dianggap sah jika ada kesepakatan para pihak. Adapun asas kepastian hukum, kontrak harus jelas dan dapat ditegakkan. Asas keadilan adalah ketentuan kontrak tidak boleh merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Adapun contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak atau wan prestasi, memberikan informasi palsu atau menyembunyikan fakta penting dalam negosiasi. Yang terakhir adalah memaksakan syarat sah yang merugikan pihak lain secara sepihak.